Kita masih melanjutkan topik minggu lalu, podcast sebelumnya, bagaimana tentang globalisasi, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Lalu concern sekarang adalah pudarnya atau menurunnya atau etika anak-anak sekarang, atau sebetulnya kalau kita sudah bahas itu mereka juga struggle yang kita itu orang tua sebetulnya perlu hadir dalam masa-masa anak-anak struggle dengan berbagai macam value yang seperti itu ya Ibu. Anak-anak kita ini kan sedang struggle tentang meaning hidupnya, identitasnya. Shalom semuanya, kita berjumpa lagi di dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan. Kali ini masih bersama dengan saya, Guru Titik, Guru di Pelangi Kristus, sekaligus orang tua dari 3 alumni Pelangi Kristus. Dan tentu saja masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Madalena Pranata. Shalom Bu. Shalom Guru Titik, shalom ya Ibu Bapak, Tuhan memberkati. Ya, kita masih melanjutkan topik minggu lalu, podcast sebelumnya, bagaimana tentang globalisasi, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Lalu concern sekarang adalah pudarnya atau menurunnya atau etika anak-anak sekarang, atau sebetulnya kalau kita sudah bahas itu mereka juga struggle yang kita itu orang tua sebetulnya perlu hadir dalam masa-masa anak-anak struggle dengan berbagai macam value yang seperti itu ya Ibu. Ya. Nah, ke depan tentunya itu akan perkembangan kemajuan teknologi ini masih akan terus berjalan ya Bu. Semakin canggih sekarang ini dengan adanya kecerdasan buatan AI, itu anak-anak bisa generasi sekarang lah bisa melakukan banyak hal dengan kecerdasan buatan ini. Nah, mungkin yang menjadi concern, pertanyaan baik kita para pendidik maupun juga orang tua, bagaimana kita ini menyikapi kemajuan teknologi? Apakah anak-anak harus di-stop total, tidak usah mengenal teknologi mengingat dampak-dampaknya, atau pembatasan sebagian, atau bagaimana Ibu? Iya, makasih ya Guru Titik untuk pertanyaan yang sulit ini. Jadi begini, memang jawabannya untuk jenjang usia yang berbeda itu pasti akan berbeda. Pertama begini, anak-anak kita ini kan sedang struggle tentang meaning hidupnya, identitasnya. Terus pengaruh daripada kehadiran teknologi ini, kita sebagai orang tua itu juga tidak bisa memastikan seberapa besar, seberapa dalam, karena akan terus berkembang. Jadi karena kita tidak tahu pasti, dan kita juga tidak boleh say no totality, karena ini adalah realita. Jadi memang bukan disambut dengan bersorak-sorak, tapi juga tidak boleh ditolak. Nah, kita lihat umur. Kalau anak masih kecil, itu memang mereka perlu punya satu dasar hidup yang 100% harus dibangun berdasar firman Tuhan. Nah, kalau di sini selama yang namanya teknologi tidak ada hubungannya dengan itu, maka pada usia membangun dasar itu teknologi memang tidak boleh ikut-ikut. Itu usia membangun dasar kehidupan. Berapa tahun? 6 tahun ke bawah. 6 tahun. Anggap aja usia dini, ya. Jadi sejak dalam kandungan sampai umur 6 tahun itu memang anak difokuskan pada membangun dasar hidup berdasarkan kehendak Tuhan yang memberi hidup. Itu filosofinya. Jadi orang tua perlu sepakat dulu di sini, sehingga jangan berpikir kalau anak tidak punya handphone, kalau anak tidak bisa akses ke yang namanya teknologi, lalu anak kita akan dalam tanda petik mati atau tidak bisa hidup sukses di masa depan. Harus fokus kepada demi menolong anak ini bisa hidup di dunia dengan benar sampai nanti masuk dalam kekekalan bertemu Tuhan Yesus. Maka langkah penting harus pasti dilakukan orang tua adalah membangun
dasar kehidupan mereka menurut apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya. Berarti hidup berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus firman hidup dan hidup sesuai dengan iman dan berelasi dengan Tuhan Yesus. Itu harga mati yang harus dipegang oleh setiap orang tua Kristen. Jadi nasihat pertama, orang tua Kristen perlu belajar bagaimana. Jangan berpikir begini, oh aku tahu tapi tidak belajar. Sedangkan membangun rumah biasa, orang harus kuliah arsitek atau sipil untuk bisa membangun rumah. Iya. Berapa tahun? Dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1 baru bisa membangun. Apalagi membangun hidup. Manualnya sudah ada. Yang harus ditambah adalah orang tua belajar dengan serius. Jadi ini harus menjadi keputusan bersama. Sebelum menikah, pada masa masih menjalin relasi, calon suami istri ini harus sepakat bahwa ini penting dan dilakukan sebagai agenda pertama, bahkan sebelum mempunyai anak. Nah nanti ini akan menjadi dasar untuk mendidik anak, sepakat. Karena apa? Ketika fokus membangun ini, orang tua akan dapat wisdom untuk selanjutnya. Karena ini dunia ini kan ada badai topan, kan tuh sudah bilang, badai topan tapi dikatakan apa? Dia tidak akan roboh. Berarti dijamin. Jadi kapan anak boleh berkenalan dengan teknologi? Anggap saja teknologi itu seperti salah satu badai. Yeah. Dia bisa mendatangkan sesuatu yang baik, tapi juga bisa mendatangkan sesuatu yang melemahkan, ya kan? Tapi bagaimana anak bisa survive kalau dia sudah punya fondasi? Yeah. Lalu umur 7 sampai umur 12, waktu pendidikan dasar, anak harus belajar tentang nilai, prinsip, kemudian tentang hal-hal apa yang benar, apa yang harus dipegang oleh anak-anak. Jadi bicara tentang pembentukan worldview. Jadi sudah ada dasar firman, ini untuk membentuk worldview. Nah, dalam pembentukan worldview itu kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai metode pembelajaran. Karena anak sekarang kalau diajarin itu dengan Bible study, mereka pusing, ya kan? Nah, bolehlah Bible study yang pakai media sosial, pakai kan banyak sekali yang untuk anak-anak elementary, untuk anak-anak junior high school, Klip-klip. yang belajar kebenaran firman, menanamkan mindset, penginjilan, kemudian pokoknya semua yang akan melanjutkan proses pembangunan ini dengan memanfaatkan teknologi, media pembelajarannya bisa kita pilih. Siapa yang harus memilih? Ya gurunya. Sampai nanti dalam masa ini orang tua bisa menemukan, oh anak saya media pembelajaran efektif ini. Maka itu yang dipakai. Jadi tidak bisa anak dikasih handphone, pilihlah sendiri. Mau lihat YouTube apa, mau lihat TikTok apa. Ini kesalahan besar orang tua. Jadi bagaimana? Bukan membatasi, bukan menutup, tapi orang tua harus hadir menolong anak. Supaya nanti anak waktu sudah melewati umur 12 sudah bisa milih menu. Ya kan? Tapi awalnya orang tua harus tunjukin restoran yang bagus, ya kan? Kemudian restoran di mana di sana tidak ada komunitas yang misalnya mabuk-mabuk, narkoba, sehingga mereka sudah punya sense, kepekaan. Ini atmosfer surga, kira-kira begitulah bahasanya. Ketika mereka sama orang tua dikawal, mereka butuh apa? Teladan. Mereka melihat orang tuanya gimana? Karena pembentukan mindset itu butuh konfirmasi. Apa konfirmasinya? Role model. Siapa role model? Orang tua, family inti, dan komunitas waktu dia sekolah. Di sini mengapa perlu memilih sekolah yang committed untuk proses belajar anak, menanamkan worldview. Guru-gurunya jadi role model. Jadi tidak cukup visi misi karakter gini gitu menjadikan anak unggul. Kita tanya ke sekolahnya, gimana caranya supaya anak saya punya karakter? Apa yang dilakukan oleh sekolah?
Apakah semua guru-gurunya adalah role model yang baik? Sehingga anak saya tertarik. Karena kalau gurunya tidak menarik, anaknya akan pilih yang lain, model-model yang sekarang nggak jelas. Misalnya contoh, rambut itu sebetulnya harus hitam atau warna-warni, gitu. Terus kemudian gerakan yang sekarang muncul tentang apakah orang boleh memilih jenis yang ketiga atau harus laki-laki dan perempuan. Ini kan umur 6-12 ini pembentukannya. Sehingga mereka tahu Alkitab mengatakan laki dan perempuan. Mereka belajar waktu dasar. Iya. Terus worldview-nya. Kalau sekarang ternyata ada sangat banyak hal-hal yang terjadi dan media sosial menginformasikan tentang adanya komunitas yang berbagai macam yang memilih identitasnya, yang memilih gaya hidupnya, yang memilih budayanya. Anak ini dikawal dengan diskusi. Jangan belum, tidak boleh gitu, tidak boleh gini, tapi dikawal. Bagaimana pendapatmu? Supaya pembentukan worldview itu berdasarkan sebuah proses menghubungkan antara kebenaran firman Tuhan, di mana anak belajar melalui apa? Pendidikan iman Kristen di sekolah, pendidikan iman Kristen di gereja, pendidikan iman Kristen dengan keluarga melalui mesbah keluarga. Kalau di gereja harusnya kurikulumnya ini, kalau gerejanya mendirikan sekolah, harusnya kurikulum pendidikan iman atau pendidikan Alkitab di gereja harus nyambung sama yang di sekolah. Jadi anak tuh belajar tema yang sama, tapi di sini metode gereja, di sini metode sekolah, di rumah prakteknya. Nah ini kalau nyambung itu yang namanya sinergi tripartit. Harusnya begitu. Jadi kalau tadi orang tua harus serius sepakat bahwa anak saya harus membangun hidupnya dengan firman. Pada waktu 6-12 sekolah, gereja dan orang tua harus sepakat. Nah ini yang menurut saya miss. Tidak semua sekolah bekerja sama dengan orang tua, apalagi dengan gereja. Bahkan gereja yang mempunyai sekolah seringkali hanya mengirim hamba Tuhannya untuk jadi koordinator, ya kan? Tapi menggerakkan jemaat untuk bergerak bersama-sama. Itu ada strateginya dan itu harus dilakukan. Kalau enggak, anak ini tidak, misalnya gini, ini berjalan melewati lautan. Ini harusnya deras ini. Anak sudah belajar berjalan dengan benar nih. Tapi perlu kanan kiri ada yang mengawal, diajarin fokus ke depan. Jadi komunitas yang menolong dia untuk praktek sampai nanti akhirnya dia bisa melewati laut dengan segala macam gelombangnya dengan keterampilan mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan dan berharap penuh pada firman, punya role model yang dia bisa trust dan respect untuk ikut. Jadi kalau anak tidak ngerti mana yang benar, mereka harus pilih orang yang bisa dipercaya untuk nuntun. Jalan sini loh nak. Nah, tapi kalau sekarang ini AI itu sekarang pelan-pelan mau menggantikan orang tua, mau menggantikan guru. Jadi kalau peranan ini tidak jadi, mereka lari kemana? Ke AI. Di sini problemnya. Jadi AI itu sebetulnya mau membantu orang tua, bukan mau membantu. Kita bisa pakai untuk membantu orang tua. Tapi kalau anak dilepas, AI akan menggantikan orang tua, menggantikan guru, dan bisa menggantikan Tuhan. Akhirnya diam-diam anak itu ternyata menjalani hidupnya berpusat pada diri sendiri. Karena dia yang nentuin kok. Nah, padahal setiap anak Tuhan itu harus fokusnya pada Tuhan Yesus sampai dia mengakhiri hidup dunia ini, sampai bertemu Tuhan, sampai Tuhan memanggil dia pulang, itu fokusnya pada Tuhan. Tapi teknologi itu punya spirit. Apa spiritnya? Manusia dapat, manusia bisa, manusia itu punya power, manusia itu punya potensi, manusia itu, nah kan pusatnya ke manusia. Jadi di sini sampai umur tadi sampai umur 12. Nanti sudah 13-18 anak tuh mulai ada tesnya. Sebelum dia masuk ke university, ini masih anak di bawah bimbingan orang tua. Tes artinya apa? Ayo pelan-pelan kasih case. Kalau gini gimana nak? Jadi sudah mulai tidak dituntun dengan kayak menolong anak jalan gini, tapi sudah mulai kamu mau kemana nak? Mengapa ke situ? Siapa temanmu di situ? Lalu diajar untuk cerita. Ketika dia memilih, dia kasih tahu kenapa dia begitu, siapa temannya. Dia harus bisa
membuka diri, membuka hati, cerita. Dia harus bisa mencari dasar firman untuk setiap keputusannya. Dilatih tentang bagaimana menghadapi masalah, mindset apa yang dipakai. Nah, latihan-latihan ini dilakukan di rumah, di gereja dengan dia beraktivitas, dan di sekolah. Nah, ini nanti akan menolong anak-anak untuk menjadi dewasa. Sebenarnya itu perjalanan mengapa kalau nanti dikaitkan misalnya dengan Pelangi Kristus ya. Mengapa di Pelangi Kristus itu tidak terlalu fokus pada yang kognitif, tapi lebih kepada yang project, di mana anak-anak itu melihat sendiri. Kemudian terjadi perjumpaan antara realita hidup dengan mindset, dengan firman, dengan apa yang Tuhan mau. Lalu ya kita ada pengutusan, ada pergi ke desa, ada pergi keluar pulau. Itu tujuannya untuk apa? Semuanya adalah seperti tadi, menolong anak-anak berjalan, mulai mandiri. Orang tua tidak perlu menggenggam tangan mereka, anak belajar mulai menggenggam tangan Tuhan. Nah, sebenarnya begitu filosofinya. Iya. Iya. Jadi menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi ini ada step-step sesuai jenjang usianya, sampai anak itu sudah punya saringan sendiri dengan value-nya Alkitab. Betul. Jadi dasar yang paling penting adalah 6 tahun ke bawah itu value-nya mereka kuat ya. Harus dibangun orang tua. Iya, sehingga ada dasarnya yang kuat dan itu peran orang tua sangat besar. Lalu dikawal dengan teladan hidup. Iya. Baru nanti mulai mandiri dengan arahan, inspirasi dan insight dari orang tua. Iya. Jadi keluhan misalnya seperti anak itu harus diawasi terus mengerjakan apa itu, kalau sudah sesuai jenjangnya usianya itu anak sudah punya penyaring sendiri. Jadi tidak perlu orang tua tuh kayak ngintip anak buka gadget apa, karena anak sudah punya dasar, sudah bisa memilah sendiri, memilih sendiri. Iya. Itu muncul karena waktu membangun dasar belum kuat, jadi orang tua tidak yakin. Nah, begitu. Iya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu memerlukan rekan bersama kita menghadapi kemajuan teknologi, bagaimana menyikapi perkembangan teknologi ini, mari bersama dengan kami Sekolah Pelangi Kristus. Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami di @pelangikristus. Terima kasih Bu Mada untuk bekalnya sore hari ini untuk menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi. Terima kasih juga sebagai guru berdedikasi menjadi sahabat bagi orang tua dan menjadi teladan bagi murid-murid. Sama-sama Ibu. Terima kasih buat saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami menyaksikan podcast Berkat sampai saat ini. Kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God be with us.